Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mu'alaf muslimun muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan khususnya kepada para mu'alaf yang baru mulai belajar sholat, dan tentu saja harus dimulai dengan niat ya. Yang pasti niat sholat apapun itu harus dengan lillahi ta'ala ya. Jadi semuanya karena Allah yang maha agung ya. Lillahi ta'ala, Allah yang maha agung. Baik, untuk yang pertama adalah sholat subuh. Ini kalau bacaan tulisan Arabnya seperti ini, nanti dicocokkan aja yang ada merahnya, yang ada hijaunya, ini dicocokkan. Nah, untuk para mu'alaf tentu belum bisa membaca yang tulisan Arab. Saya akan mengajarkan yang tulisan Latin saja. Jadi niat sholat ini posisinya masih tegak berdiri seperti ini ya. Bacaannya usolli ya. Ini panjang ya. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini kalau sendirian ya. Kalau sendirian ini sholat subuh ya, sholat subuh sendirian maka adaan lillahi ta'ala. Kalau kita anjurkan bahwa para mu'alaf itu makmum dulu ya. Jadi ke masjid atau mengajak siapapun untuk menjadi imam, otomatis mu'alaf ini menjadi makmum ya. Jadi tulisannya begini. Jadi niatnya usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala ya. Nah, nantinya kalau para mu'alaf ini sudah bisa menjadi imam, maka niatnya menjadi adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, artinya usolli, aku niat melakukan sholat ya. Fardhos subhi, fardu subuh, raka'ataini, 2 rakaat ya. Jadi kata-kata aini ya, ini bisa diingat-ingat, ini artinya 2 ya. Kalau rakaatan itu 1, kalau raka'ataini itu 2 ya. Nanti diperhatikan kalau sholat zuhur atau sholat maghrib ya, itu ucapannya tentu bukan raka'ataini ya. Kalau raka'ataini itu 2 rakaat. Nanti kalau maghrib salasa raka'atin, bukan salasa raka'ataini ya, bukan ya, tapi ini kita raka'ataini mustaqbilal qiblati, 2 rakaat dengan menghadap kiblat. Adaan ini atau adaan ini artinya on time. Jadi bukan jamak takhir atau jamak takdim geser, itu enggak, tapi pada waktunya, itu namanya adaan. Makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala, karena Allah yang maha tinggi, karena Allah yang maha agung. Kita ulangi ya. Usolli fardhos subhi
rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ingat, posisinya menghadap kiblat, berdiri masih seperti ini pada gambar. Diucapkan usolli fardhos subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya sebagai makmum lillahi ta'ala karena Allah yang Maha Agung. Oke, kita lanjut. Untuk sholat zuhur bedanya di mana? Ucapannya adalah zuhur 4 rakaat ya. Zuhur 4 rakaat. Kalau yang tadi subuh 2 rakaat. Kita lihat ya, kita balik sebentar. Nah, ini subuh 2 rakaat. Yang lain ucapannya akan sama nanti. Perhatikan ya. Bedanya adalah kalau subuh 2 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat. Oke, kita baca bareng-bareng hafalannya. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, gitu ya. Zuhur 4 rakaat ya. Zuhur 4 rakaat. Jadi bahasa Arabnya zuhri arba'a, ini artinya 4. Hari Rabu itu hari keempat, arbi'a, ahad, isnin, salasa, arbi'a ya. Selasa itu hari ketiga, Rebu atau arba'a itu hari keempat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin ya. Zuhur 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala ya, artinya aku niat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya sebagai makmum karena Allah yang Maha Agung ya. Ulangi lagi sekali. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Ingat ya, arba'a itu 4 ya, jadi kemarin ada yang salah mengucapkannya arba'a rakaataini ya. Bukan ya, kalau rakaataini itu 2 rakaat, tapi kalau arba'a rakaatin itu 4 rakaat. Kita lanjut untuk sholat asar. Sholat asar itu 4 rakaat. Jadi ucapannya hampir sama, hanya kalau tadi zuhri ya, kalau tadi zuhri arba'a rakaatin, ini asri arba'a rakaatin. Kalau tadi usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, kalau asar ini zuhrinya diganti asri ya, hampir sama ya, karena di usolli fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya yang berbeda hanya
namanya sholat asar. Kalau yang sebelumnya tadi usolli fardhu zuhri, ya, zuhur. Kalau sekarang usolli fardhu asr, itu fardhu asar, ya. Jadi diulang sendiri kalau ingin jelas, di pause, diingat di menit berapa yang dicari. Kita lanjutkan untuk sholat maghrib. Sholat maghrib itu berapa rakaat? 3 rakaat, ya. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Maka kata-katanya adalah salasa rakaatin, ya. Hari Selasa itu hari ketiga, makanya Ahad, Isnin, Salasa, ya, itu hari ketiga, ya. Cuman sekarang kok diganti jadi Minggu, ya. Sebenarnya harinya hari Ahad, hari pertama hari Ahad, hari kedua itu hari Isnin, hari ketiga hari Salasa, hari keempat Rabu atau Arbi'a, itu keempat. Oke. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sama dengan yang tadi, cuma diganti maghrib 3 rakaat, maghribi salasa rakaatin. Artinya aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat pada waktunya, on time, sebagai makmum karena Allah yang Maha Agung. Sekali lagi, usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kita lanjut sholat isya. Usolli fardal isya'i, panjang ya ini ya bacanya, arba'a rakaatin, yang latinnya usolli, ini harus panjang juga, mulai tadi harus panjang ya, usolli. Nah, ini tulisannya kurang satu, ini usolli panjang, ini ada ya-nya di sini ya. Usolli fardal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli panjang, fardul isya'i, i-nya pendek yang ini, usolli fardul isya'i pendek, arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman, kalau imam ya, kalau makmum makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat. 4 rakaat ini bunyinya arba'a rakaatin, ya. Terus menghadap kiblat pada waktunya sebagai makmum karena Allah yang Maha Agung. Kemudian ada sholat sunnah yang mungkin para mu'alaf mulai ingin menambah ibadah tambahan, ya, bonus-bonus, tabungan-tabungan akhirat tambahan, itu antara lain adalah sholat sunnah, ya. Ini ada sholat sunnah, ya, tahiyatul masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid, ya, dan tentu wudhu dulu ya, wudhu di luar atau dari rumah sudah wudhu, sampai ke masjid itu disunatkan, ya, disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Bunyinya usolli sunnatan, ya, aku sholat sunnah, ya, aku niat sholat sunnah tahiyatul masjidi, ya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya pun nggak apa-apa. Jadi aku niat sholat sunnah
tahiyatul masjid menghadap kiblat 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu bisa, boleh pakai bahasa Indonesia pun boleh. Ini kalau bahasanya usolli sunnatan tahiyatul masjidi rakaataini. Rakaataini itu 2 rakaat lillahi ta'ala. Jadi sholat 2 rakaat ya. Rakaataini, sholat sunnah itu 2 rakaat. Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah ya. Kalau sholat duha itu gampangnya itu setelah jam 6 pagi sampai sebelum zuhur itu masih boleh sholat duha. Ini sholat untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik ya. Ini apa ya, mencari ridha Allah, mencari rezeki Allah dengan sholat duha ya. Ini marketing gaib, istilahnya gitu ya, marketing gaib, karena yang membantu adalah para malaikat untuk bisa mendapatkan rezeki di hari-hari itu ya. Sholat duha itu gitu, tapi tentu niatnya harus lillahi ta'ala. Bunyinya usolli sunnatad duha ya, karena ini ada duhanya, ini sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat. Nah, jangan niatnya cari rizki, nah, jangan ya, tapi tetap niatnya Allah yang Maha Agung lillahi ta'ala. Tetapi memang nanti ini biasanya Allah akan memberi rezeki yang lebih baik ya. Meskipun demikian, sunnahnya harus niatnya lillahi ta'ala. Baik, ada sholat sunnah mutlak ya. Kalau nggak tahu namanya, ini saya mau sholat apa ya, sudah sholat sunnah mutlak ya, jamnya bebas ya. Nah, ini niatnya usolli sunnatan, nggak usah pakai mutlak, boleh pakai mutlak juga boleh. Usolli sunnatal mutlak juga boleh, usolli sunnatan gitu aja sudah ngerti kalau itu niatnya sholat sunnah. Langsung usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Niatnya saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi dimanapun, selama itu bukan jam-jam larangan, kita boleh melakukan sholat sunnah. Kalau lupa namanya ya sudah sholat sunnah itu saja, atau sholat sunnah mutlak. Baik, kemudian ini ada sholat sunnah tahajud. Wah, ini luar biasa ini. Sholat sunnah tahajud ini untuk derajat ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini salat tahajud ini Allah akan memberikan maqaman mahmuda, itu tempat yang terpuji. Ini biasanya untuk apakah jabatan, tapi jangan niat untuk cari jabatan, tapi paling tidak derajat di sisi Allah itu akan lebih tinggi salat tahajud ini. Bunyinya begini, usolli sunnatal litahajjudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Salat tahajud itu bisa sampai 8 rakaat, 2 rakaat boleh, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat boleh, nanti ditutup pakai witir seperti sholat lain ya. Di sholat sunat tahajud ini artinya tahajud itu apa ya, bersungguh-sungguh ya, karena untuk sholat tahajud ini afdolnya setelah jam 12 malam, mendekat kepada Allah, minta sesuatu, DP ya, mendekat kepada Allah, betul-betul mohon kepada Allah di tengah malam. Nah, maka ini luar biasa, ini termasuk sholat yang sungguh-sungguh gitu. Artinya aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah yang Maha Agung.
usalli sunnatal litahajjudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ada lagi niat sholat sunnah istikharah. Istikharah ini artinya minta yang baik, minta diberi tunjuk untuk memilih yang terbaik. Istikharah ini artinya dari khair, ya, mencari yang baik. Ini misalnya kalau seseorang ingin mendapatkan jodoh, bingung, ya, ada 2, 3, 4 pilihan, ya, itu terus sholat sunnah istikharah. Ini juga bagus dilakukan di malam hari. Di malam hari seperti sholat tahajud tadi, sholli sunnatal istikharati, istikharah, minta yang baik. Rakaataini, 2 rakaat, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan karena untuk milih wanita mana pilihannya atau laki-laki mana pilihannya, tapi tetap rakaataini lillahi ta'ala, karena Allah yang Maha Agung, karena Allah semata-mata. Nah, nanti kalau dengan sholat istikharah ini seseorang mendapatkan petunjuk sinyal mana yang harus dipilih, itu akan lebih baik. Tetapi kalau tidak, berarti Allah menyerahkan kepada kita, terserah mau dipilih yang mana, insya Allah semuanya baik. Jadi jangan nunggu-nunggu, kalau nggak dapat petunjuk dari Allah yang dipilih yang mana, nggak milih-milih, nggak nikah-nikah sampai tua. Nah, itu nggak baik, karena salah satu sunnah dari Rasulullah SAW ini menikah, ya. An-nikah sunnati, nikah itu sunnahku, ya. Jadi harus kalau pengen jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya harus menikah. Jangan menunggu istikharahnya nggak dapat sinyal, jadi berarti nggak boleh dipilih. Jangan begitu, ya. Kalau tidak muncul sinyalnya yang perlu dipilih yang mana, artinya oleh Allah diserahkan kepada kita, pilih yang terbaik menurut logika kita. Nah, itulah pilihan kepercayaan dari Allah kepada kita untuk memilih salah satu hambanya yang terbaik yang ada. Baik, kemudian ada niat sholat sunnah hajat. Ya, ini ada sholat hajat itu sholat karena kepentingan, ingin ada sesuatu hajat, mau punya kerja, mau punya mantu, mau punya apa saja lah namanya hajat, keperluan. Sholatnya usolli sunnatal hajati, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat hajat 2 rakaat karena Allah yang Maha Agung, ya. Tapi kalau tadi sholat sunnah istikharah ini juga sholat hajat juga, tapi lebih khusus karena memilih mencari yang baik. Kalau sholat hajat ini karena mau punya hajat-hajat yang bagus lah. Kita lanjutkan. Nah, ini sholat sunnah tarawih, ya. Kalau di bulan Ramadan kita kan sholat tarawih. Nah, niatnya seperti ini, usolli sunnatat tarawihi rakaataini, ya, 2 rakaat lillahi ta'ala. Jadi setiap mau sholat, saat berdiri itu diulangi lagi sholatnya. Sudah 2 rakaat, salam, berdiri lagi, ya usolli sunnatat tarawih lagi. Setiap sholatnya selesai, mau dimulai sholat yang baru, maka niatnya diperbaharui, ya. Karena kalau batasan sholat itu takbiratul ihram sampai salam. Ketika sudah salam, maka sudah selesailah sholat yang tadi. Ketika mau sholat lagi, disunnahkan lagi, ya, untuk dibaca lagi, ya. Dalam hati boleh, diucapkan boleh, ya. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala.
Kemudian pada akhirnya kan ada sholat witir itu 3 rakaat. Witir ini doanya niatnya usolli sunnatal witri. Witri itu artinya ganjil. Usolli, aku niat sholat sunnah witir ganjil. Ganjil ini pasti nanti salasa rakaatin. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Dilengkapi seperti yang dulu-dulu boleh juga. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala juga boleh ya. Jadi niat itu boleh diucapkan seperti itu. Aku niat sholat witir 3 rakaat. Nah kalau witirnya 1 rakaat boleh enggak? Boleh saja. Kalau 1 rakaat nggak usah pakai salasa rakaatin, tapi usolli sunnatan rakaatal witri itu cukup ya. Usolli rakaatal witri, aku sholat 1 rakaat. Nah itu cukup bisa ya. Baik yang umum dipelajari aja yang umum. Sholat tarawih itu sholli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Pas witirnya sholli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Baik, ini ada sholat sunnah taubah ya. Kalau melakukan dosa-dosa besar kemudian mau taubat ya, ini sholatnya niatnya gini, usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini lagi ada salat sunnah tasbih, ada usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Nah ini yang setahun sekali ya, Idul Fitri sholatnya juga seperti ini, usolli sunnatan li'idil fitri, atau langsung usolli sunnatal li'idil fitri ya. Kalau Idul Adha ya usolli sunnatal li'idil adha rakaataini ya. Kalau yang Idul Fitri usolli sunnatal li'idil fitri ya. Usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau sholat Idul Adha usolli sunnatal li'idil adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Imaman ini kalau jadi imam ya. Aku berniat sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, karena Allah yang Maha Agung. Nah yang ini saya sisipkan ucapan ya, ucapan ketika Idul Fitri itu biasanya kan ada minal aidin wal faizin. Ini kata-kata yang benar seperti ini ya. Banyak yang sudah Islam lama pun ya nggak tahu tulisannya. Maka ini para mu'alaf jangan sampai nggak ngerti ya ucapan Idul Fitri seperti ini. Penulisan yang benar minal aidin wal faizin ya. Jangan sampai pakai DZ, di sini juga DZ, itu salah semua. Yang benar aidin itu ya pakai D saja seperti ini. Ya. Wal faizin ini hanya Z. Ya, tidak boleh di sini Z, di sini Z, atau di sini DZ, ini DZ itu nggak ngerti tulisan aslinya. Aslinya seperti ini. Minal aidin pakai D dal ya. Minal aidin wal faizin ini zain ya. Nah, saya jelaskan di sini. Atau minal aidin wal faizin, nggak panjang juga nggak apa-apa,
meskipun yang benar aslinya itu panjang aidin faizin ya. Tapi kalau penulisannya pendek pun nggak apa-apa lah, minal aidin wal faizin, tapi tetap menggunakan D dan Z ya. Artinya apa sih ini? Minal aidin ini adalah doa, semoga Anda termasuk orang-orang yang aidin, ini berhari raya, bisa aidin ini bisa dikatakan berhari raya, atau artinya kembali menjadi suci. Kan diberitahu setelah orang berpuasa sebulan lamanya penuh, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lewat, maka dia kembali menjadi yuladul ala fitrah ya, dia dilahirkan fitrahnya bayi itu nol, nggak ada dosa ya. Kalau di agama sebelah kan orang lahir itu memikul dosa, itu bukan agama samawi ya. Kalau agama samawi, anak kecil yang dilahirkan itu yuladul alal fitrah ya. Dilahirkan itu dalam keadaan suci, nggak punya dosa, nggak punya beban. Maka ketika didoakan minal aidin ya, minal aidin ini semoga Anda semua termasuk orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci karena sudah berpuasa sebulan lamanya. Dan juga mengandung semoga Anda termasuk orang-orang yang merayakan hari raya. Aid itu artinya hari raya. Sedangkan yang belakang ini wal faizin juga berikutnya adalah doa lanjutan dari ini, dan termasuk orang-orang yang berbahagia ya. Faizin ya. Maka kalau ada arti apa namanya faiz, nah, itu namanya orang yang berbahagia. Kalau yang perempuan faizah, nah, faizah itu wanita yang berbahagia. Sekali lagi ucapan minal aidin itu hanya D ya, minal aidin wal faizin. Nah, semoga setelah melihat tayangan ini tidak terjadi kesalahan yang massal ya. Anda harus sudah tahu nih. Baik, kemudian ada sholat sunnah gerhana ya. Gerhana ini juga sering dilakukan, sholat gerhana menunjukkan itu bukan apa ya, dimakan buto itu bukan. Jadi kalau umat Islam ini umat yang berakal, yang pandai. Jadi semua kejadian alam semesta itu karena kekuasaan Allah ya. Ini semuanya sujud karena Allah. Usolli sunnatan li khusu fil qamari ya. Ini li khusu fil qamari, ini pakai kha ya. Kalau untuk gerhana bulan li khusu fil qamari raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau gerhana matahari bukan pakai khaf tapi pakai kaf, li kusufil ya, kusufil syamsi ya. Kalau matahari itu syamsi ya. Li khusufil qamari untuk gerhana bulan, li kusufis syamsi kalau gerhana matahari ya. Nah, ini untuk usolli sunnatal li khusufil qamari rakaataini, 2 rakaat lillahi ta'ala ya. Ini salat gerhana bulan untuk mengagungkan peristiwa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Usolli sunnatal li kusufis syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li kusufis syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah yang Maha Agung.
Nah, ini ada lagi sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini perlu kita kejar tiap hari ya, baik para mu'alaf yang sudah mulai perlu menumpuk pahala yang selama ini ketinggalan dibandingkan umat Islam yang lebih dulu, yang sudah lebih dulu banyak melakukan sholat. Nah, sholat sunnah fajar ini luar biasa, ini pahalanya lebih besar dibandingkan dunia seisinya. Coba, luar biasa, umat Islam ini mendapatkan karunia setiap hari kalau melakukan sholat sunnah fajar. Ini dilakukan antara azan subuh ya, setelah azan subuh dan sebelum sholat subuh ya. Sholat fajar ini dilakukan setelah azan subuh berkumandang dan sebelum sholat subuh didirikan. Hanya pendek sekali ya, waktunya pendek sekali, dan pahalanya ini besar sekali, lebih besar dibandingkan dunia seisinya. Jadi kalau orang hanya mengejar dunia saja tanpa melakukan sholat-sholat yang seperti ini, sayang sekali ya. Dan orang-orang yang kurang mampu secara finansial ini mempunyai hak yang sama. Kalau toh kehidupan dunianya tidak sekaya orang-orang kaya, tetapi pahalanya berhak mendapatkan pahala yang sangat besar, lebih besar dibandingkan dunia seisinya setiap hari. Sholat fajar pahalanya demikian besar, maka jangan sampai miss, jangan sampai terlewat. Setiap hari usahakan sholat tahajud. Kalau sholat tahajudnya nggak dapat, alarmnya disetel ketika menjelang adzan subuh dan dikejar ini sholat fajar ini. Ini hanya usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat fajar, ini sholat sunnah ya, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian ini juga ada sholat sunnah ikhram yang mau ke Mekah Mukarramah, ke Makkatul Mukarramah. Ini ada sholat sunnah ikhram rakaat ini lillahi ta'ala.